Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the Thor sedang berada dalam sebuah kurungan. Tubuhnya terikat oleh rantai yang tidak jauh dari singgasana Surtur, si iblis api. Dalam keadaan terikat dan tergantung, Thor mendengar ceramah Surtur mengenai Ragnarok alias kiamat yang akan ia wujudkan terhadap Asgard. Bukannya emosi atau naik pitam, Thor malah terlihat sangat relaks dalam menanggapi kisah Surtur tersebut. Saat mendapat kesempatan, Thor memanggil Mjolnir dan melepaskan diri dari ikatannya. Ia menghadapi pasukan Surtur seorang diri sebelum akhirnya memotong tanduk sekaligus mahkota si iblis api dan membawanya. Thor melakukan hal itu karena jika mahkota tersebut menyatu dengan api abadi yang ada di Asgard, Ragnarok akan benar-benar terjadi dan menghancurkan Asgard. Kemudian, Thor menggunakan Bifrost untuk kembali ke Asgard meski sedikit terlambat. Di Asgard, Thor mendapati bukan Heimdall yang menjadi penjaga Bifrost, melainkan seseorang bernama Skurk. Skurk mengatakan bahwa Heimdall telah mengkhianati dan meninggalkan Asgard. Namun, Thor tidak mempercayai hal tersebut dan segera menuju Asgard untuk memeriksa kejanggalan yang ia rasakan. Ternyata, ia mendapati sosok menyerupai Odin tengah duduk dan menyaksikan teater tentang kisah kepahlawanan Loki. Menggabungkan dengan megahnya patung Loki yang sempat ia temui, Thor langsung mengetahui bahwa Odin yang ada di hadapannya adalah Loki yang sedang menyamar. Setelah menyuruh seorang prajurit untuk menyimpan mahkota Surtur, Thor membongkar kedok Loki pada warga Asgard yang ada di situ. Kemudian, ia mengajak saudaranya itu untuk menunjukkan di mana Odin berada saat ini. Thor dan Loki tiba di New York kembali dan mendapat sedikit keramah tamahan dari Dr. Strange. Dr. Strange lalu menunjukkan tempat Odin berada dan mengantarkan Thor serta Loki untuk menemuinya. Kedua bersaudara itu terkejut karena Odin tengah pasrah dan menantikan ajal datang menjemputnya. Odin pun menceritakan kisah yang lebih mengejutkan kepada Thor dan Loki tentang saudara perempuan tertua mereka yang bernama Hela. Singkatnya, Odin benar-benar meninggal dan kematiannya membuat segel yang selama ini mengurung Hela terlepas. Hela, sang dewi kematian, pun bangkit dan muncul di hadapan Thor dan Loki. Ucapan Odin mengenai betapa kuat dan bengisnya Hela memang bukan isapan jempol. Terbukti, Hela dengan mudah menangkap Mjolnir dan membuat palu milik Thor itu hancur berkeping-keping. Loki memberi perintah agar Skurk membawa mereka pergi dengan Bifrost, tetapi Hela berhasil menyusul mereka. Ia membuat Loki dan Thor terlempar keluar Bifrost sehingga hanya Dirina sendiri yang sampai ke Asgard. Hela langsung membunuh Volstagg dan rekan Thor lainnya, tetapi ia membiarkan Skurk yang seorang pengecut untuk tetap hidup dan menjadi pengikutnya. Lalu, Hogun memimpin seluruh pasukan Asgard untuk meringkus Hela. Sayangnya, sebagaimana Odin, Hela akan mendapatkan kekuatan penuhnya jika ia berhasil tiba di Asgard. Maka, dengan kekuatan yang luar biasa, Hela menghabisi seluruh pasukan Asgard dan juga Hogun. Sementara itu, Thor tiba di sebuah tempat yang mirip lokasi pembuangan. Sekelompok pemulung tiba dan menangkapnya. Tetapi seorang wanita bernama Scraper 142 menghabisi semua pemulung tersebut. Namun, Scraper sendirilah justru melumpuhkan Thor dengan sebuah cakram dan menangkapnya. Lalu, Scraper menjual Thor kepada Grandmaster yang merupakan penguasa planet bernama Sakaar tersebut. Secara mengejutkan, Thor bertemu dengan Loki di tempat Grandmaster. Karena relativitas ruang dan waktu, Loki telah berada di Sakaar selama hampir 2 minggu dan menjadi salah satu orang kepercayaan Grandmaster. Kemudian, Grandmaster menjadikan Thor sebagai gladiator untuk melawan juara bertahan miliknya dalam pertarungan para juara. Sebelum bertarung, Thor sempat berkenalan dengan makhluk planet Ronan bernama Korg dan temannya, Mick. Thor juga sempat bertemu kembali dengan Scraper 142 yang ternyata juga seorang Asgardian. Melihat tato di pergelangan tangan Scraper, Thor mengetahui identitas wanita itu yang sebenarnya sebagai seorang Valkyrie. Valkyrie adalah prajurit wanita yang pernah berperang bersama Odin untuk menghentikan Hela. Sayangnya, Valkyrie kini tidak lagi memedulikan keadaan Asgard karena hanya ia sendirilah yang bertahan hidup setelah menghadapi Dewi Kematian. Ketika tiba waktunya bagi Thor untuk bertarung,
Ia terkejut sekaligus merasa gembira karena juara yang harus dilawannya adalah Hulk. Namun, Hulk tetap saja menyerangnya sehingga Thor pun tidak memiliki pilihan selain melawan. Dalam pertarungan 1 lawan 1 yang cukup sengit itu, Hulk sempat menghajar Thor dengan cara yang mirip saat ia menghajar Loki. Namun, Thor yang sekarat melihat Odin dalam benaknya dan membangkitkan kembali kekuatan petir dalam dirinya. Sementara itu, Hela telah menduduki tahta Asgard. Ia menggunakan api abadi untuk membangkitkan tentara Asgard kuno yang merupakan pasukannya. Selain itu, ia juga membangkitkan seekor serigala raksasa, tunggangan kesayangannya yang bernama Fenris. Lalu, Hela menjadikan Skurge sebagai algojonya. Ia juga memerintahkan Skurge untuk mengeksekusi setiap warga Asgard yang tidak mau tunduk atau mengakuinya sebagai ratu. Di sisi lain, Heimdall mencuri pedang Bifrost dan membawanya ke tempat di mana ia menyembunyikan warga Asgard yang setia. Sementara itu, Thor yang baru tersadar mendapati dirinya berada dalam sebuah ruangan bersama Hulk. Thor membujuk Hulk untuk pergi dari Sakaar bersamanya, tetapi raksasa hijau itu tidak bersedia. Namun, Hulk sempat memberitahu Thor bahwa ia sampai ke Sakaar dengan mengendarai Quinjet sejak meninggalkan Sokovia. Thor segera menemukan lokasi Quinjet dan berniat menggunakannya untuk kabur dari Sakaar. Kemudian, Hulk menyusulnya dan ingin menahan Thor agar tetap di Asgard. Grandmaster mengetahui bahwa Thor telah kabur dan jawarannya alias Hulk menghilang. Ia memerintahkan Scraper dan Loki untuk membawa mereka kembali. Loki juga mengetahui bahwa identitas Scraper sebenarnya adalah Valkyrie. Maka, Valkyrie pun menganggapnya berbahaya dan melumpuhkannya. Sementara itu, Thor yang berusaha menghidupkan mesin Quinjet malah menampilkan rekaman saat Natasha Romanoff mencoba menghubungi Hulk. Hulk yang juga melihat rekaman itu tiba-tiba terguncang dan berubah kembali menjadi Bruce Banner. Bruce tidak menyadari jika Hulk telah mengambil alih tubuhnya selama 2 tahun. Thor mengajak Bruce mencari pesawat lain untuk meninggalkan Sakaar. Tetapi Valkyrie menemukan mereka di tengah jalan dan membawa mereka ke tempat tinggalnya. Ternyata, di tempat tinggalnya tersebut, Valkyrie menahan Loki. Valkyrie yang sempat mendapat informasi kematian Odin dan kebangkitan Hela dari Thor pun bersedia membantunya mencegah kehancuran Asgard. Singkatnya, bersama Bruce, Valkyrie, dan Loki, Thor membentuk timnya sendiri dan menyebut mereka sebagai The Revengers. Sementara itu, Thor dan Loki tengah berusaha mencuri pesawat pribadi milik Grandmaster. Thor berhasil mengantisipasi Loki yang hendak mengkhianatinya kembali dan kabur menggunakan pesawat tersebut. Valkyrie dan Bruce bergabung dengan Thor setelah membebaskan para gladiator. Mereka memasuki wormhole terbesar dan meninggalkan Sakaar meskipun sempat kerepotan dengan pasukan Grandmaster yang mengejar. Di sisi lain, Korg dan Mick yang memimpin pelarian para gladiator bertemu dengan Loki. Dengan kelihayannya bersilat lidah, Loki justru berhasil mengajak Korg dan para gladiator itu untuk melarikan diri bersamanya menuju Asgard. Di Asgard, Hela menyerang Heimdall untuk merebut pedang Bifrost dan memerintahkan Skurge mengeksekusi warga Asgard lainnya. Namun, Thor, Valkyrie, dan Bruce datang tepat waktu. Sementara Thor langsung melawan Hela, Valkyrie dan Bruce bertugas mengamankan warga Asgard dari pasukan Hela. Fenris si serigala raksasa milik Hela membuat Heimdall kewalahan sehingga Bruce memutuskan untuk turun dan membantu. Meskipun sempat terhambat, Bruce berubah menjadi Hulk dan langsung bertarung melawan Fenris. Hela membuat Thor kewalahan, bahkan membutakan salah satu matanya. Namun, Thor kembali mendapatkan visi dari Odin dan berhasil membangkitkan kekuatan petir sejatinya tanpa Mjolnir. Dengan kekuatan tersebut, ia menghempaskan Hela sekaligus menghabisi banyak pasukan dari Dewi Kematian itu. Thor segera menuju tempat Valkyrie dan menemukan Loki beserta Korg dan para gladiator telah bergabung bersama mereka untuk mengamankan warga Asgard. Meski demikian, Thor menyadari dirinya tidak mungkin bisa mengalahkan Hela. Thor mengingat nasihat Odin dalam visinya bahwa Asgard adalah tempat di mana saja para Asgardian menjalani kehidupan mereka. Maka, ia memutuskan untuk membawa seluruh warga Asgard yang tersisa pergi bersamanya. Dengan bantuan Loki, mereka berhasil membangkitkan Surtur dan mewujudkan konsep Ragnarok. Dalam wujud raksasa dan kekuatan dari api abadi, Surtur segera menghancurkan seisi Asgard.
The Reveners berlomba dengan waktu untuk mengevakuasi warga dari Asgard yang berada di ambang kehancuran. Skurge yang semula bersembunyi dengan membaurkan dirinya bersama Asgardian pun ikut berperan. Mungkin, ia merasa bosan menjadi seorang pengecut sehingga memutuskan untuk mengangkat senjata dan melawan pasukan Hela yang tersisa. Sayangnya, Hela yang belum mati pun sempat membunuh Skurge sebelum menyerang Surtur. Sementara itu, Thor dan timnya memastikan pesawat mereka telah menampung seluruh Asgardian dan segera pergi meninggalkan Asgard. Dari kejauhan, Thor dan semua orang yang bersamanya menyaksikan bagaimana Asgard hancur. Tentu saja, Hela yang masih berada di sana pun ikut binasa. Kini, tidak ada orang lain yang bisa dan layak memimpin para Asgardian selain Thor sendiri. Ajaibnya, Loki pun telah memutuskan untuk berdamai, kali ini tanpa tipuan, dan menerima kakaknya itu sebagai pemimpin Asgard. Bersama Valkyrie, Loki, Heimdall, Bruce Kulp, Thor pun menerima tahtanya dan memimpin mereka untuk mencari tempat tinggal baru. Menjelang akhir film, kita melihat bagaimana nasib Grandmaster setelah penduduk Sakaar menggulingkan kepemimpinannya. Ia berakhir di pembuangan tempat Thor pertama kali tiba di Sakaar dan melihat sekelompok pemulung mengepungnya. Sementara itu, Thor dan Loki mendeteksi kedatangan sebuah pesawat raksasa yang mendekati mereka. Saat itu, keduanya sama sekali belum mengetahui bahwa mereka akan mendapati malapetaka kembali. Apabila merasa penasaran, silakan menyimak kelanjutan kisah ini dalam Avengers: Infinity War.